Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Fauzi, NPM 2001010112 dari kelas manajemen 20C akan menjawab pertanyaan dari soal AAS AIK 4. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga? Sejak zaman jahiliyah hingga sekarang, riba adalah sebagai dari aktivitas ekonomi yang tak pernah berhenti berkembang. Dalam pandangan Islam, riba khusus berada dalam kelebihan mulai dari kelebihan dalam bentuk barang atau uang. Arti riba sendiri adalah kelebihan atau tambahan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, riba dikenal dengan bunga. Sistem pinjaman yang berlandaskan riba ini bisa membuat keuntungan bagi pemilik modal, namun bisa menjerumuskan bagi kaum duafa pada kesusahan dan kemelaratan. Sebagian ulama menyatakan bahwa bunga bank haram hukumnya karena termasuk riba atau tambahan atas pinjaman yang diberikan, sementara sebagian ulama berpendapat juga bahwa bunga bank itu halal karena tidak terikat syariat atau perjanjian yang berlangsung pada waktu akad. Dan ulama-ulama lainnya berpendapat bahwa bunga bank adalah subhat atau sesuatu yang diragukan halal atau haramnya. Oleh karena itu, agama Islam melarang kegiatan yang berhubungan dengan riba serta menumbuhkan tradisi sodagoh supaya tidak ada yang merasa terbebani atau teraniaya dari akibat riba atau bunga. Permasalahan mengenai kesamaan antara praktek bunga dengan limbah mutlak diharamkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang sulit dibantah jika ditinjau dari kecil besarnya mudorot yang ditimbulkan. Surat Ar-Rum ayat 39. Wama ataitum mirrabal liyar buwa fi amwalin nasi falayarbu innallaha wa ma antum min zakatim turiduna wajhalalihi fa ulaika humul mut'ifun, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Soal yang kedua, bagaimana bank dan perusahaan menanam modal dalam Islam? Kegiatan ekonomi adalah satu hal yang diatur dalam Islam dan setiap muslim haruslah melakukan aktivitas ekonomi tersebut sesuai dengan ilmu muamalah dalam syariat Islam. Dalam hal ini, bank sebagai salah satu lembaga keuangan memegang peran penting dan kebanyakan bank yang ada saat ini bukanlah bank syariah atau bank yang sesuai syariat agama Islam, melainkan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga. Sementara itu, ada beberapa pihak dalam bank konvensional yang ikut serta dalam regulasi uang di dalam, termasuk para debitur dan pemegang saham. Meskipun demikian, di antara pihak-pihak tersebut tidaklah ada ikatan emosional dan mereka bekerja masing-masing dengan orientasi yang berbeda. Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Ladina yakuluna rabbala yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatuhu syai'atanu minal masya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur wa ahalallahul bai'a wa harrama rabb faman ja'ahu mau'idatu min rabbihim fantaha falahu ma salafa wa amruhu illallah wa man adza faulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan oleh mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan lalu terus berhenti atau mengambil dari riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datangnya larangan, dan urusannya atau terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Investasi penting untuk perencanaan kebutuhan masa depan, sedangkan perencanaan masa depan dengan merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini bisa kita petik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran tentang perencanaan kebutuhan di masa yang mendatang, berkenaan dengan takwil beliau terhadap mimpi raja di mana 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, dan dalam Al-Quran tentang perencanaan kebutuhan di masa mendatang, berkenaan dengan takwil beliau terhadap mimpi raja di mana 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, dan 7 bulir gandum yang kosong, dan 7 lainnya yang berisi gandum. Dalam surat Yusuf ayat 46-49, Allah berfirman bahwa Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simaniya kuluhunna sab'un ijafu wasab'i sumbulatin khudri wa ukhara ya bisatil la'alli arji'u illan nasi la'allahum ya'lamun. Qala darzaunna sab'a sinina da'abang fama hasatum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Summa yati min ba'di dzalika sab'un syayida liyakulna ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tushinun. Summa yati min ba'di dzalika munghi yughasuna sunnasu wa fi yashirun, yang artinya setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu dan mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, hendaknya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau 7 tahun sulit kecuali sedikit orang dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang adanya manusia diberi hujan atau dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Surat Yusuf ayat 46-49. Nomor 3. Jelaskan kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam. Dalam bahasa Arab, jual beli kredit dikenal sebagai baibit takis, yang berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Al-Mu'ayyid Bilah serta mayoritas ulama yang lain berpendapat bahwa hukum kredit dalam Islam diperbolehkan. Dan kemudian dalil dibolehkannya kredit adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha berikut ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membeli sebagian makanan dari seseorang Yahudi dengan pembayaran di hutang, dan beliau menggadaikan perisai beliau kepadanya. Nomor 4. Jelaskan hubungan antara zakat dan inflasi. Inflasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap zakat. Artinya,
Adanya peningkatan inflasi akan meningkatkan penerimaan zakat di Basnas Pusat. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal, namun dapat dijelaskan dengan kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia. Inflasi di Indonesia termasuk kategori inflasi ringan, yaitu inflasi yang kurang dari 10% per tahun. Menurut Mukhtar tahun 2016, inflasi ringan mempunyai dampak positif yang dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat seseorang lebih semangat untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Penerimaan zakat di Indonesia bersumber dan zakat individu dan lembaga. Asumsi lain untuk kesimpulan tersebut adalah fakta bahwa pertumbuhan zakat mengalami kenaikan terbesar kedua di tengah inflasi yang terjadi pada tahun 2014. Hal tersebut terjadi karena diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional. Impres tersebut mengatur soal pembayaran zakat bagi pegawai pemerintahan yang langsung dipotong tiap bulan dari gaji zakat overall system, sehingga di tengah tingginya inflasi membuat penerimaan zakat pun bertambah. Terdapat dalil yang menjelaskan tentang zakat, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa antumidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Dari situ Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik itu wajib dizakatkan. Nomor 5. Apakah asuransi diperbolehkan dalam Islam? Hukum asuransi dalam Islam adalah hal yang perlu diketahui oleh umat Islam sebelum memutuskan untuk beli asuransi. Apabila mengacu pada aturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Al-Quran, maka hukum asuransi tidaklah haram selama pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian hukum asuransi dalam Islam beserta dalilnya menurut pandangan ulama pun diperbolehkan selama asuransi tersebut berlandaskan ajaran Islam. Dalil yang pertama yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Wata'awanu alal bira wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dan yang ketiga, hadis Nabi riwayat Muslim dari
Nu'man bin Bashir, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin adalah cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bila mana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya. Hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.